Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pemirsa, alhamdulillah buat Anda yang baru saja bergabung di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah menyimak pembacaan Al-Quran dengan khusyuk dan langsung saja kita dengarkan sama-sama kajian di awal kesempatan ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Fatullah. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada ibu-ibu calon penghuni surganya Allah. Bida-bidadari surganya buat suami. Saya doain masuk surga paling awal. Ame tas-tasnya. Mau? Kagak mau katanya. Tadi kita telah mendengarkan surat At-Tahrim. Ayat berapa? Assalamualaikum. Ayat berapa? At-Tahrim ayat 6. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan statement, informasi kepada kita hambanya orang Islam yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah. Ibu faham? Yang benar. Kori tadi suaranya bagus banget. Siapa neng namanya neng? Tasya. Tasya. Subaha. Tadi beliau membacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Siapa yang tahu artinya dapat hadiah handphone? Wih, Gelaran hadiah handphone. langsung pada mau angkat tangan, iya. Handphonenya antum. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari siksa api neraka. Bayangkan, coba kita ilustrasikan bagaimana ketika nanti kita bersama keluarga kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Berarti Gak ada yang mau.
Calon penghuni neraka. Kalau ibu saya berarti ibu salah satu penghuninya dong. Bagusnya alhamdulillah engah namanya kata orang Betawi. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari siksa api neraka dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan Assalamualaikum. Dari manusia dan batu api. Assalamualaikum. Enggak nggak sih? Yaitu nanti kita bersama keluarga kita ngelihat itu api neraka yang menyalanya depan mata kita, anak kita ikut, suami kita ikut, bahkan diri kita yang hadir di sini bisa mungkin ngikut nyemplung kemana? Ke neraka. Ini ayat peringatan, Ustaz. Ya. Peringatan buat kita supaya kita menjaga keluarga kita agar terhindar dari segala api neraka. Kuncinya cuma satu, ajarkan, renungkan agama hadir di rumah kita. Bu, Ya. Ibu sosialita. Saya yakin di sini pada punya media sosial. Punya. Ibu punya TikTok? Ada. Enggak. Jujur. Enggak di luar main. Ibu punya Facebook. Ya. Ibu punya YouTube. Ya. Udah ucup. Ibu punya Instagram. Punya, alhamdulillah, jadikan sarana itu untuk berdakwah. Tapi itu bisa menjadi bumerang kepada kita, keluarga kita. Ketika kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Dia asyik berjam untuk main gadget. Ayahnya berangkat cari nafkah untuk membiayai kebutuhan mencukupi anak dan istrinya. Ibu berarti dipercayakan untuk menjaga anak-anaknya. Ibu main handphone. Sebentar. Masya Allah. Anaknya, ma aku mau cari tas, ma. Mama tahu nggak tas? Coba lo cari sendiri. Coba lo tanya no kakak lo yang paling tua. Ada yang begitu, model begitu. Lah mana orangnya? Artinya apa? Ketika anak diskusi dengan kita apapun, geletakin HP, tinggalin handphone. Langsung merespon apa yang anak pertanyakan kepada kita. Karena anak dan orang tua jadi jauh. Ya. Karena wasilah handphone masing-masing kita hidup, betul apa betul? Betul. Anak akhirnya, handphone akhirnya masuk ke kamar anak-anak, betul? Ke kamar anak kita bisa ngontrol nggak? Dibuka tuh tontonan yang kurang baik. Tontonan ada seksual di situ. Dan pada akhirnya tontonan yang kurang baik ditonton media. Dalam usia masih anak SD. Ya. Maka terjadi yang namanya perzinahan. Itu yang bisa membawa kita, keluarga kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu asyik tapi bapak enggak sholat, ibu wajib mengingatkan sholat. Assalamualaikum. Salam. Paham? Hidup cuma sementara. Wa alaiha malaikatun. Penjaganya malaikat, Ustaz Khalid. Penjaganya malaikat. Dia tidak ingkar kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan hari itu, hai malaikat-malaikatku, gebuk dia dalam keadaan masuk neraka. Kenapa nanti anak yang kita hari ini kita sayangi belum tentu ngebela kita nanti masuk surganya Allah. Ya. Kita dijambret, ditarik oleh anak masuk neraka. Ulah siapa, Bu? Anak. Anak, karena enggak diajarin didikan masalah agama. Handphone bisa jadi musuh, Ustaz David. Ya. Apa, Bu? Jadi musuh. Handphone. Kedua, sayangi anak kita. Sayangi keluarga kita. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan apa namanya itu, speaker. Iya. Ada yang begitu di rumah? Ibu baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artiin, sampaikan pemahaman ini kepada anak-anak kita.
ketika dipahami Al-Quran, masuk dalam hatinya, mustahil anak itu melakukan kemaksiatan. Mustahil anak itu melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena sudah dijamin Al-Quran salah satu li ashabi, syafa'an li ashabi. Sebagai satu syafaat buat siapa? Buat kita sebagai keluarga ketika nanti masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diselamatin oleh siapa? Anak-anak kita. Ya. Paham Bu ya? Paham. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Kiai. Nah, ibu-ibu silakan, ada yang mau tanya nih sesuai dengan tema kita. Fadol, silakan Ibu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Harsini di Majelis Taklim Sabilillah. Ya. Mau nanya Pak Ustadz, apakah menempatkan anak di sekolah atau pesantren termasuk bentuk pendidikan orang tua? Oh ya. Jadi apakah masukin anak ke pesantren itu juga termasuk pendidikan yang orang tua berikan kepada anak gitu? Iya, Gitu. Silakan, karena Kiai. bagaimanapun wajib. Dengan Ibu siapa Bu? Harsini. Oh Sahrini. Oh asih. Maju mundur dong ntar. Begini, di dalam Al-Quran al-malu wal banuna, artinya anak ini harta. Anak adalah perhiasan di dunia. Iya. Jadi ketika ibu masukkan anak pesantren itu ada hak kita untuk anak kita untuk jadi pintar. Nah anak ini solusi masuk pesantren didikan Islam. Karena di sana mereka diajarkan mengaji, diajarkan akhlak, adab, sopan santun. Tenang gak kita? Tenang. Tenang gak kita? Tenang. Bapak nyari duit tenang, ibu masak pun tenang. Kenapa? Anak kita sudah masuk pesantren, diajarkan ilmu didik masalah agama. Otomatis ketika dia berilmu, ibu bisa diselamatkan dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib seorang tua, ada hak orang tua kepada anaknya, pesantrenin jika itu yang terbaik didikan agama dan bisa mengakibat anak ini menjadi moral yang berakhlakul karimah. Begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Jadi Ibu, kalau misalnya kita ngedidik anak kita masukin pesantren, insya Allah salah satu cara kita ya bertanggung jawab, ya memberikan pemahaman yang benar. Apalagi kalau kita ilmunya juga pas-pasan ya Bu ya. Tapi yang namanya kasih sayang orang tua wajib, jangan delegasiin ke guru, delegasiin ke kiai ya. Namanya tanggung jawab orang tua, tetap orang tua yang diminta tanggung jawabnya. Baik, kita akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tapi tunggu, saya mau nanya dulu sama Ibu. Bu. Tadi pas ditanya kenapa ada yang ada yang lagi mulai matanya merem-merem nih. Tetap semangat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Khairatillu uta wasyakir ilahaya